Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Putri Indrahayati dengan NIM 22117021 dari Program Studi PGSD. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Sulistiani, SPDI MPD. Saya akan membahas materi yang berjudul motivasi belajar. Jadi, apa itu motivasi belajar? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan sama-sama materi yang sudah ada di layar kaca kalian dan simak penjelasannya. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan belajar dari dalam diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah prestasi atau sebuah keinginan. Motivasi dan belajar adalah dua hal yang berkaitan. Motivasi belajar merupakan hal yang pokok dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tanpa motivasi seseorang tidak akan melakukan kegiatan belajar. Artinya, motivasi belajar itu penggerak baik dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang, yang muncul secara sadar atau tidak sadar, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan gairah dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar juga pada setiap individu dapat berbeda, sehingga ada siswa yang sekedar ingin menghindari nilai yang jelek, bahkan untuk menghindari hukuman dari guru, dan orientasinya hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Namun, ada pula siswa yang benar-benar ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Tujuan motivasi belajar. Yang pertama, terjadi perubahan perilaku. Yang kedua, sifat perubahan relatif permanen. Yang ketiga, perubahan aktif. Yang pertama, ada terjadinya perubahan perilaku. Kemampuan perubahan perilaku karena belajar seseorang dapat berkembang lebih jauh boleh jadi karena kemampuan berkembang melalui belajar itu. Seseorang jadi secara bebas dapat mengeksplorasi, memilih, dan menetapkan keputusan-keputusan penting dalam kehidupannya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa perubahan perilaku seseorang itu banyak terpulang pada apa dan bagaimana ia belajar. Perubahan akibat belajar dapat terjadi di dalam bentuk perilaku dari ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik, seperti yang tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil, tidak mau menjadi mau. Motivasi yang kedua ada sifat perubahan relatif permanen. Perubahan yang dihasilkan dari proses belajar dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat sehingga proses belajar tersebut cenderung bertahan dan menetap dalam dirinya. Yang ketiga ada perubahan aktif. Perubahan yang bersifat aktif. Perubahan yang terjadi disebabkan adanya interaksi dengan lingkungan. Untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, setiap individu aktif mencari informasi dan berbagai sumber. Dapat dikatakan dari tiga tujuan motivasi belajar tersebut bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang relatif tetap dan melekat dalam diri individu serta individu aktif dalam mencari informasi untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Manfaat motivasi belajar. Yang pertama ada peningkatan pembelajaran, seperti meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau bisa juga meningkatkan kompetensi siswa. Yang kedua, pembelajaran lebih kaya dari pendidik. Pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Jadi, tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sesuai dengan situasi yang konkret. Mengapa pembelajaran disebut lebih kaya dari pendidik? Karena pada dasarnya pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material,
fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada warisan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Jadi, manfaat warisan kearifan lokal itu kita dapat melestarikan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakatnya. Kesimpulan yang saya dapat dari presentasi hari ini adalah motivasi sebagai kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan kemauan dalam melakukan suatu kegiatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.